Halo Sobat Zoom, senang sekali saya Diva akan menemani Anda hari ini di Zoom Zona Orang-Orang Muda yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya, dan inspiratif hanya untuk Anda. Dan tentunya hari ini kita sudah bersama narasumber yang sangat inspiratif yaitu the winner of Teruna Dedara RSCM 2025. Kita sapa-sapa dulu ada Aditya dan juga Cynthia. Hai semuanya. Hai Yes, semuanya. dan inilah wajah baru Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika ya. Iya. Oke, sebenarnya TDRSCM ini apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu nih karena bisa dibilang ajangnya baru banget ya. Dari Adit mungkin boleh dijelasin? Oke. Jadi ajang Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika ini sudah hadir sejak 2022 sampai 2025. Di mana 2022 sampai 2023 itu pembukaannya tuh hanya untuk internal staf rumah sakit saja. Dan mulai baru dibuka pada tahun 2024 sampai 2025 ini tahun kedua dibuka untuk umum gitu. Jadi Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika itu sebenarnya itu ajang yang mendukung program PKRS atau promosi kesehatan Rumah Sakit Cahaya Medika. Di mana Rumah Sakit Cahaya Medika ini ingin melihat nih kolaborasi minat bakat anak muda saat ini dengan ajang pageant gitu. Oh oke, luar biasa ya. Tapi apa sih yang ngebuat kalian tertarik ikut Teruna Dedara RSCM ini dari Cynthia? Kalau dari saya yang membuat saya sangat tertarik mengikuti karena saya ingin sekali mengembangkan potensi diri saya. Karena mungkin kalau kita stuck selalu di situ-situ aja mungkin nggak akan berkembang ya. Jadi ingin mencoba bagaimana sih kalau kita ikut ajang pageant, Oke. rasanya, feel-nya itu kayak gimana gitu Kak. Oke, kalau Adit gimana? Sebenarnya ini merupakan pengalaman yang baru ya, sama dengan Cynthia, karena ini mengembangkan potensi diri yang ada pada diri saya sendiri. Sejauh mana sih saya dapat melangkah gitu, untuk mengembangkan public speaking saya, bagaimana knowledge saya terkait pengalaman baru. Karena kan kesehatan itu merupakan pengetahuan baru bagi saya. Iya. Tapi kalian bukan background kesehatan? Bukan. Bukan. Kita bukan, Kalau kita tidak Cynthia? ada latar belakang. Aku dari hukum Kak. Hukum? Oh kayak hukum. Adit? Manajemen pemasaran. Oke, agak persimpangan ya. Iya. Sebenarnya ya itu bisa dipelajari juga. Iya. Benar. Oke, tapi ekspektasi sama realitanya pada saat mengikuti ajang ini gimana? Sesuai nggak dari kalian? Menurut saya sesuai ya. Iya. Sesuai ya. Sesuai. Tapi kalian udah expect menang dari awal ya? Sebenarnya enggak ya, kita nggak expect sama sekali. Kita nggak expect terlalu berlebihan, tapi kita percaya. Iya, Oke. percaya. Percaya diri, be authentic, be yourself, kita yakin bisa. Apapun itu kalau kita jalanin, kita udah latihan, percaya diri, semua itu lancar. Jadi tidak berekspektasi terlalu tinggi, tapi yakin. Yakin ya. Yang penting yakin nih, oh, aku udah ngasih yang terbaik gitu Iya, ya. banget. Oke, bener luar banget. biasa. Ini proses seleksinya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Apakah ada karantinanya kah sama kayak pageant-pageant lain atau apa nih yang dinilai sebenarnya? Ada. Tentu Pastinya saja ada. ada. Mulai dari tahap pemberkasan ya sampai tahap audisi, lalu masuk ke pengumuman grand finalis hingga pembuatan video profile hingga masuk karantina dan juga grand final. Iya, karantinanya dilakukan 3 hari 2 malam. Oh, panjang ya prosesnya ya? Iya. Pasti itu penilaiannya banyak banget ya? Banyak banget Bener. Kak. Oke, luar biasa. Oke, tapi selama berkompetisi apa sih tantangan yang kalian kayak, oh ini agak susah banget ya buat dijalanin atau misalnya tantangan ini kayaknya nge-challenge diriku deh gitu. Mungkin kalau dari saya Kak lebih ke public speaking dan juga catwalk ya. Karena ini benar-benar bagi saya hal awal, tahap awal karena sebelumnya belum pernah mengikuti ajang pageant. Jadi saya bertekad lah untuk melakukan latihan setiap hari dari catwalk, public speaking. Mungkin itu saja kalau dari saya. Oke, kalau dari Adit gimana? dari Kalau dari saya pastinya ini merupakan ajang pertama saya, ajang Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika, di mana pastinya tuh banyak banget nih persiapan yang harus disiapin itu. Itu merupakan satu tantangan bagi saya sendiri karena ini merupakan ajang pertama saya gitu. Oke. Dimulai dari belajar catwalk, lalu public speaking seperti kata Cynthia, benar-benar harus dimantapkan ya prosesnya itu benar-benar
Sama-sama first time ya Iya, berarti first ya. time. Itu First time di benar. ada pageant juga. pressure tersendiri pasti ya. Oke, ada pressure tersendiri tapi mereka berhasil untuk melewatinya nih Sobat Zoom ya. Oke, tapi sebenarnya hal yang paling unexpected yang kalian lihat dari kompetisi ini apa sih? Oh ternyata kompetisi TDRSCM nih kayak gini ya gitu. Dari Cynthia gimana? Kalau hal unexpected sih lebih ke banyak ketemu relasi ya, Oke. teman-teman yang kayak Backgroundnya beda-beda iya ya ternyata ya. benar Kak. Keren Jadi banget. kayak new experience banget gitu loh. Dan juga pengalaman baru. Ya mungkin itu dari Tapi adat background gimana? kalian apa sih sebenarnya yang paling basic yang kalian kuasai itu apa sih? Kalau Cynthia? Kalau sin sih mungkin Dance ya? Iya, Dancer dance. ya. Dance. Oke, Dance. dancer. Kalau kamu dancer juga, Adit? Enggak dong. Kalau saya mungkin lebih ke media karena background saya content creator dan juga fotografer. Iya. Apalagi Oke. Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Media ini merupakan wadah yang memang sesuai untuk saya sendiri karena saya merupakan mahasiswa manajemen pemasaran yang memang tugasnya Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medica ini untuk membranding rumah sakit agar dikenal oleh banyak orang seperti Iya, itu. benar. Oh oke, berarti kalian wajahnya Rumah Iya, Sakit benar. Cahaya Iya. Medica berarti ya. Benar, Kak Diva. Oke, fresh ya 2025 kemarin. Oke, tapi dari ajang ini pastinya kalian diberi pembekalan juga ya dari karantina Benar. gitu ya. Dan apa sih hal yang paling kalian pelajari atau skill baru nih yang kalian dapat dari turun dari RSCM ini? Mungkin lebih ke kesehatan ya Kak. Jadi kita lebih tahu banyak mungkin tentang ilmu-ilmu edukasi, bersosialisasi tentang kesehatan kepada kalangan masyarakat. Mungkin itu. Oke, Bagaimana kalau dengan Adit Adit? gimana? Kalau saya pastinya dapat banyak banget pengalaman baru selama karantina dan juga insight-insight baru ya dari karena pembekalan di karantina itu bahas seputar isu-isu Iya. kesehatan yang banyak banget beredar di Nusa Tenggara Barat sendiri. Contohnya itu seperti kesehatan reproduksi dan juga seksual gitu. Oke. Iya. Berarti banyak diajarin dari awal banget ya Iya. tentang kesehatan ini ya. Benar-benar Mungkin dipersiapkan. banyak yang belum kalian dengar, tapi akhirnya oh ternyata ini ya masalah kesehatannya ya kayak gitu ya. Oke, ini menarik banget ya untuk Sobat Zoom. Kita udah kenalan dulu dengan ajangnya dan seperti apa mereka di karantina. Nanti kita akan sambung lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zoom Zona orang-orang muda. Halo Sobat Zoom, kembali lagi di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Masih bersama Adit ya dan juga Cynthia ya. Dan tentunya tadi kita udah ngebahas tentang masa pemilihan kalian ya. Dan sudah melewati tahap itu yang tentunya sekarang menjalani titel sebagai pemenang Teruna dan Dedara RSCM. Iya. Nah sebenarnya job desk dari kalian tuh apa sih sebagai seorang Teruna Dedara ini? Oke, dimulai dari saya mungkin lebih ke menjalankan program kerja yang telah kami persiapkan dan sudah disetujui oleh pihak Rumah Sakit Cahaya Medica. Di mana bulan lalu kami sudah melaksanakan program kerja yaitu podcast, ada podcast juga. Lalu ada sosialisasi hari gizi ke SD. Jadi kita turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi seputar gizi seimbang kepada anak-anak SD yang ada di Lombok Tengah gitu. Iya. Oke, itu job desk-nya ya. Tapi sebenarnya dari kalian nih, apa sih kualitas yang dicari sama RSCM ini sendiri sampai kalian akhirnya terpilih menjadi winernya? Dari kalian sendiri sudut pandangnya kalian, why kalian menjadi winernya? Kalau itu mungkin kembali lagi ke Pimpinan. pimpinan Rumah Sakit Cahaya Medica dan juga manajemen Rumah Sakit Cahaya Medica karena mereka yang menentukan. Jadi kenapa mungkin kami bisa menjadi seorang winner karena mungkin Rumah Sakit Cahaya Medica itu melihat diri Potensi. saya dan juga Cynthia itu memiliki 4B, nilai-nilai yang dicari oleh Rumah Sakit Cahaya Iya. Medica. 4B ada brand, beauty, behavior dan juga branding. Oke, Dan juga sesuai dengan visi misi Rumah Sakit Cahaya Medica ini sendiri. visi misinya emang apa? Visi misi dari Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medica itu sebagai representasi muda yang menjaga konsistensi dan juga menjaga promosi kesehatan Rumah Sakit Cahaya Medica. Oh, oke. Emang fokusnya edukasi kesehatan ya ke Benar. masyarakat ya. Dan juga supaya lebih mengenal RSCM itu sendiri ya. Oke, sebenarnya kalau yang paling ngebedain nih dari ajang ini sama ajang-ajang lainnya, ajang pageant lainnya itu menurut kalian apa?
Cynthia apa nih? Kalau menurut saya yang membedakan mungkin lebih ke TDRSM ini fokus kepada kesehatan. Itu Kak, bagaimana cara kita membrandingkan rumah sakit kita dan juga menceritakan positif lah gitu Oke. kepada kalangan masyarakat. Oke, itu perbedaannya ya, Iya. ternyata yang signifikan. Iya. Tapi kalian pernah turun langsung nggak sih selama ini kalian menjabat kan baru beberapa bulan ya bisa dihitung. Kalian udah turun langsung nggak sih ke masyarakat dan apa hal yang paling menyentuh yang kalian jalani gitu loh, mungkin pas turun ke masyarakat? Oke, kalau dari saya sendiri mungkin waktu turun itu kami sempat mendapatkan undangan dari suatu komunitas di mana kita terjun langsung ke panti sosial yang ada di Kota Mataram, di mana ya benar-benar orang tua di sana itu kebanyakan ditelantarin sama anak-anaknya Iya. dan Oke. kita sempat nangis ya, Cen. Iya, benar banget. Nangis banget karena sedih gitu rasanya. Di mana harapan mereka sebagai orang tua yang masa tuanya nanti dirawat oleh anak-anaknya ternyata berakhir di panti jompo. Iya. Oke, jadi itu sebenarnya menyentuh hati. perhatian juga ya buat kita semua bahwasanya nggak cuma kesehatan tapi juga orang tua yang kita sayangi harus dirawat juga gitu kan ya. Oke, itu salah satu hal yang paling menyentuh ya yang pernah Iya, kalian lakukan ya ya. ke masyarakat. Oke, sekarang kita ke anak-anak muda nih. Menurut kalian apa sih masalah anak muda sekarang yang kayaknya udah acuh nggak acuh sama soal kesehatannya mereka? Mungkin kalau dari kalangan anak muda mungkin jarang banget kurang dalam memperhatikan kesehatan mereka ya, karena kalau olahraga pun mereka tuh selalu tergantung mood Kak, Oke. kayak Benar. Wah, gimana itu ya? saya banget. Susah. Jadi kayak ayolah, gimana, come on guys, kayak dunia ini pasti penting banget kesehatan di betul. kehidupan kalian karena salah satu bagaimana cara kita berpikir positif setiap harinya, terus ya mungkin itu saja Kak. Oke. Jadi emang olahraga tuh penting banget juga ya buat kesehatan karena kalau kita udah nggak sehat tuh rasanya banyak hal yang terhambat kayak Iya. kerjaan terhambat, Benar. terus kayak Pendidikan. pendidikan ya, nggak masuk kuliah, nggak masuk kerja Iya. gitu ya. Pastinya harus aware juga sama Iya, kita kesehatan. harus Tapi hal yang paling basic selain olahraga apa sih yang perlu diperhatiin sama anak muda lagi? Pastinya menjaga pola hidup bersih dan sehat ya, menjaga kebersihan tubuh, lalu lingkungan, hingga menerapkan makan makanan bergizi gitu, minum air yang cukup hingga tidur yang cukup. Karena banyak Oke. banget nih anak muda yang saat ini tuh Begadang. begadang, Begadang. insomnia gitu, Yes. lalu makan makanan junk food gitu, tidak memperhatikan asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Itu juga berpengaruh ke mental health sih Kak. Iya, benar banget. Jadi Ngaruh kalau ke banyak hal ya iya, ternyata. Kalau pola hidup kita mungkin buruk, jadi kayak pola pikir kita juga jadi jelek gitu loh. Ya gitu, jadi ya kita harus Oke. memperhatikan kesehatan guys. Betul Benar. banget ya, apalagi nih yang suka minum matcha ya, minum minuman manis ya, jarang olahraga, Benar. udah deh tuh ya kesehatannya pasti terganggu ya. Iya. Benar. Nanti mentalnya juga ikut terganggu gitu ya, karena kesehatan itu sebenarnya nyangkut sama kayak misalnya kita udah sehat tubuhnya nih, pastinya sehat juga secara mental kayak Iya. gitu ya. Oke, dari yang kalian lihat nih isu-isu kesehatan yang paling melekat di anak muda sekarang tuh apa sih? Kalau menurut saya ini mental health ya, Oke. Iya. paling melekat karena banyak sekali anak muda saat ini yang mengalami tekanan entah itu pada pendidikan Iya. ataukah pada bidang pekerjaannya gitu. Dan juga anak muda saat ini tuh lebih banyak cenderung stres gitu. Karena kan banyak banget nih aktivitas yang mereka lakukan padat yang membuat mereka stres akhirnya. Karena banyak banget orang-orang yang berpikir kok dikit-dikit kok mental health gitu Iya. jatuhnya. Padahal itu sehat itu kan bukan secara fisik saja, tapi bagaimana cara kita menjaga mental dan juga bagaimana cara kita bersosialisasi Iya. kepada masyarakat nantinya. Betul betul. Jadi mental health itu emang penting banget juga ya. Mungkin itu bisa dibilang sakit yang nggak terlihat ya, Iya. yang bisa kita rasakan sendiri sebenarnya. Jadi harus aware sama itu juga ya, Sobat Zoom ya. Alright, kalau ngomong-ngomong hidup sehat nih, hal kecil atau hal yang paling realistis deh yang bisa dilakukan anak muda sekarang apa sih? Kalau saya pribadi mungkin saya tuh senang berolahraga ya Oke. Kak. Saya senang berolahraga, bagaimanapun pokoknya setiap hari itu harus olahraga. Jadi hal-hal perpikiran yang buruk tuh nggak ada gitu loh, Oke. kayak mungkin itu aja. Pikiran juga sehat Iya. ya rasanya ya. Pikiran Tapi juga ngomong-ngomongin olahraga nih, olahraga favorit kalian apa? Kalau saya pribadi dance, Oke. gym, Oke.
Pilates. Banyak ya. Iya, Kak. Ada lagi? Senang mencoba banyak hal sih, Oh, Kak. senang mencoba banyak hal. Badminton juga. Oke. Kalau Adit gimana? Kalau saya paling nge-gym aja ya Oke. saat ini. Dan juga beberapa kali lari gitu, ikut maraton. Iya. Tapi sebenarnya kalau olahraga tuh preference aja sih ya, Iya. yang mana yang nyamannya sebenarnya. Yang penting olahraga tuh tujuannya kan sehat juga. Iya. Oke, dan kalau kalian nih ada nggak sih kebiasaan baru setelah kalian terpilih menjadi Tournadadara nih, kebiasaan baru yang sehat gitu? Apa kebiasaan barunya? Kalau dari saya sih lebih rajin olahraga ya dan Oke. juga mengatur pola makan dan juga Iya. tidur. Karena benar-benar sebelum ikut Tournadadara itu benar-benar pola hidup saya itu kurang baik bisa dikatakan karena suka begadang, lalu suka makan junk food, nggak makan Iya, sayuran, nggak benar. memperhatikan pola konsumsi lah intinya. Oke, jadi banyak banget perubahan yang mereka alami ya Sobat Zoom setelah mengikuti Tournadadara RSCM ini Benar. sendiri, baik diri sendiri maupun ke masyarakat ya. Oke, nanti kita bakal sambung lagi Sobat Zoom, jadi jangan kemana-mana, tetap di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Halo Sobat Zoom, kembali lagi di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Masih bersama Aditya dan juga Cynthia. Tadi kita udah ngebahas apa saja sih yang berubah dari mereka setelah mengikuti Tournadadara RSCM ini sendiri. Dan tentunya kita juga pengen tahu sebenarnya apa sih, ada nggak sih campaign yang pengen kalian jalani gitu loh dalam waktu menjabat ini? Gimana Cynthia? Kalau dari saya punya konsep, Kak. Dari awal saya menjadi winner, itu saya punya konsep. Jadi saya ambil dari nama saya, Oke. Cin. Cin. Cin, Oke. yaitu C itu care, I itu integrity, dan N itu nurture. Oke. Jadi artinya kesehatan itu dimulai dari kepedulian kita dan juga dijalankan dengan integritas dan dirawat dengan kasih sayang. Wah, Iya. keren. Ini bakal jalanin bareng nih. Ih, beda. Beda. Oh, beda. Dia Adit apa? lagi. Kalau saya mungkin lebih advokasinya tuh seputar healthy is life. Bagaimana cara saya melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada anak-anak muda dan hingga masyarakat nantinya tuh terkait bagaimana cara kita memberikan edukasi seputar kesehatan itu dengan keren gitu, dengan baik, dengan cara anak-anak muda lah bisa Oke. dikatakan. Oke, Iya. ngomong-ngomongin edukasi nih, kalian kan Gen Z ya. Gimana sih caranya kalian buat mengedukasi Gen Z? Karena itu kan kayak bisa dibilang teman sebaya nih kita ya. Kayak gimana Iya. sih menurut kalian yang paling mempan gitu? Mungkin kalau dari saya ke media sosial ya kayak TikTok gitu mungkin. Karena kan sekarang anak-anak muda apa-apa scroll Iya, TikTok, betul. kayak nyari informasi juga dari TikTok. Jadi mungkin ke media sosial TikTok yang sekarang lagi beredar ya dari situ. Oke, kalau dari Adit sama? Sebenarnya bisa berbeda ya, Oke. karena memang sosialisasi dengan cara membuat konten di sosial media itu memang efektif ya saat ini karena perkembangan teknologi juga. Tetapi saya merasa bahwa jika kita terjun langsung ke masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi dengan memperhatikan masyarakat itu memberikan edukasi ke masyarakat langsung itu lebih efektif. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa ketika kita memberikan edukasi itu kita bisa melakukan diskusi dua arah gitu dengan audiens dan juga pematerinya seperti itu. Dengan cara storytelling. Benar, Oh, storytelling, storytelling. ya. Oke. Jadi dua-duanya ya offline dan juga online Iya. kayak gitu ya. Oke, luar biasa ya. Tapi kalian pernah bikin ini nggak? Pernah bikin konten kesehatan nggak? Gimana respon teman-teman kalian kalau udah pernah? Kalau saya pernah ya, itu dulu banget 2024 kalau nggak salah itu terkait anemia karena benar-benar waktu itu Nusa Tenggara Barat itu remaja itu tinggi gitu tingkat penderita anemianya sehingga saya membuat konten edukasi terkait anemia, terkait penggunaan TTD atau tablet tambah darah pada saat itu. Dan respon teman-teman saya waktu itu kaget karena tiba-tiba saya membuat konten edukasi terkait kesehatan yaitu anemia gitu. Oke, jadi kaget ya teman-temannya ya. Iya. Padahal kan bukan background kesehatan Iya, gitu kan ya. bukan. Tapi tantangan kalian selama beberapa bulan ini baru menjabat ya. Tantangan terbesar kalian untuk educate itu apa sih sebenarnya? Kalau dari saya mungkin lebih bagaimana cara kita memahami pengetahuan terkait kesehatan, isu-isu kesehatan di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Tengah karena base kita memang di Lombok Tengah untuk memberikan edukasi ke
masyarakat yang ada di Lombok Tengah. Kenapa? Karena pastinya mereka tuh belum terlalu nih mengerti terkait apa sih yang harus dilakukan ketika mengalami penyakit ini. Saya masih kabur lah. Iya. Oh, oke, masih bingung lah ya mereka tentang bagaimana sih caranya untuk mengatasi penyakit ini dan lain sebagainya. Oke, tapi pernah nggak sih kalian kayak sama teman-teman kalian nih ditanggepin kayak, aduh kok sok sehat banget nih orang-orang ini terutama dari SM ini, pernah nggak? Terus kalian gimana nanggepinnya? Kalau dari saya sih Kak, nggak ada ya. Oke, nggak ada ya. Teman-teman Suportif. kayak suportif Oke. banget semuanya Kak. Mendukung, terus juga dengerin bagaimana sih dunia kesehatan buat kayak gitu. Oke, kalau Adit gimana Adit? Kalau saya mungkin pernah ya, karena benar-benar kalau habis nge-gym nih, terus diposting di story gitu, kalau lagi makan makanan sehat, benar-benar posting, karena itu merupakan bagian dari branding saya gitu, sebagai seorang duta kesehatan itu, Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika. Pernah banget dibilang sok sehat Oke. karena rajin olahraga gitu, padahal itu merupakan suatu bentuk dari bagaimana cara kita mengubah pola hidup kita agar lebih baik gitu. Iya. Karena waktu sebelum saya ikut Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika itu benar-benar kurus banget, tulang banget. Tapi semenjak saya ikut Teruna Dedara Rumah Sakit Cahaya Medika, saya mulai mengatur pola makan saya, berolahraga, sampai bisa lebih berisi lah dari sekarang. Gizi seimbang. Gizi seimbang benar. ya. Oke, makin seimbang gizinya Adit ya, makin Iya. Semua Tapi butuh ya proses. apa-apa kita harus posting di media sosial dong sekarang Benar, ini, ya nggak benar. sih? Kayak oke, ini live update gue nih, harus Iya. kayak kalian ya siapa tahu menginspirasi Iya, buat orang-orang benar. lain kan. Jangan posting kayak ya udah posting satu story yang misterius mulu gitu kan ya. Banyak tuh yang misterius gitu kan ya, Iya, sosok benar. misterius akhirnya nggak kegapai tuh kemana audiens mereka. Iya. Tapi sekarang kalian udah punya titel, udah punya jabatan dan juga udah punya wadah gitu ya untuk edukasi kesehatan ini. Oke, untuk Sobat Zoom kita pengen dengar juga nih satu pesan kesehatan yang paling sederhana mungkin ya. Tapi penting banget buat Sobat Zoom yang nonton hari ini, apa nih buat kalian? Jagalah kesehatan kalian, karena kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Oke, Benar. betul. Kalau Adit? Menurut saya bagi anak-anak muda ya pesannya tuh, kesehatan itu bukan sekedar menghindari penyakit, tapi bagaimana cara kita menjaga tubuh kita agar dapat meraih mimpi kita di masa mendatang. Oke, jadi yang penting jaga kesehatan ya Sobat Zoom ya. Semoga semuanya sehat-sehat juga yang di rumah ya. Sehat-sehat juga Aditya dan juga Iya, Cynthia. Kak Masih Diva banyak juga. perjalanan kalian Masih dalam banyak, setahun Kak. nanti ya. Iya. Oke, thank you Aditya dan juga Cynthia sudah hadir di TVRI hari ini. Terima Dan kasih tentunya banyak, Kak. kita masih luar biasa ya. Tadi udah inspiratif banget perjalanan mereka walaupun baru beberapa bulan ya menjalani peran ini. Tapi mereka sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dijalani dan juga dikasih kesempatan sama RSCM untuk edukasi kesehatannya seperti apa, materi-materinya sudah dibekali ya. Tapi materi yang paling kalian suka dari RSCM itu apa sebenarnya? Kalau menurut saya, karena kan kita diminta untuk membuat program kerja ya, dan saya salah satunya tuh memilih edukasi seputar stunting dan juga anemia gitu. Oke. Kenapa? Karena jika kita lihat bahwa di Nusa Tenggara Barat ini memang memiliki prevalensi remaja yang memiliki yang terkena anemia itu masih tinggi, Kak Diva. Meskipun stunting di Nusa Tenggara Barat ini sudah turun ya, tapi banyak sekali remaja yang memang belum aware terkait menjaga kondisi tubuhnya dan juga menjaga gizi seimbangnya gitu. Oke. Dan juga belum banyak remaja yang mengonsumsi tablet tambah darah. Padahal kan remaja wanita itu mengalami yang namanya menstruasi yang memang memerlukan asupan zat besi dan juga asam folat yang lebih banyak daripada pria seperti itu. Saya juga pengalaman Kak, Oh, karena pengalaman saya ternyata baru mengetahui ternyata harus mengonsumsi tablet Kak. Jadi pas baru jadi winner, pas pembekalan itu dijelasin tuh semua ternyata harus kalau kita menstruasi itu harus mengonsumsi tablet. Dan di situ Cen baru mengetahui Kak. Jadi kayak oh ternyata gini gitu loh. Oke, tapi semoga kita semua semakin aware ya Sobat Zoom Iya, tentang kesehatan ini ya. betul. Oke, baik kalau begitu thank you sekali lagi untuk Cynthia, thank you Adit ya. Tentunya Terima kasih semoga banyak, kita Kak. semua terinspirasi dari obrolan hari ini. Dan Sobat Zoom terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan hari ini. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Dadah.